karena orang punya opini masing-masing, gitu ya kan. Jadi cuman opini ini jangan kalau yang saya lihat sih si Kak Rita itu orangnya energik ya, berapi-api gitu ya. Tapi memang kita nggak bisa goreng apa ini, orang harus ngikutin statement kita gitu. Bener sih, gimana pun namanya di sosmed mau curhat ya itu hak orang ya. Kita, mungkin dia nggak punya tempat untuk berkeluh kesah, nggak punya tempat yang ini. Cuman mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu dipublish. Ya, kalau mau dibilang pengalaman pribadi saya mungkin hampir sama dengan Kak Rita. Bahwasanya menanggapinya lebih santai. Iya, cara dia, ya mungkin cara dia mengungkapkan itu terlalu semangat. Nah, gitu loh. Sehingga ada beberapa teman-teman perempuan atau yang lainnya itu tidak setuju. Tuh. Kayak sampai ada yang bilang, Pak, NPD. Nah, sama tadi yang bilang gitu. Dia ada dendam yang belum selesai dari sikapnya. Betul, gitu. Karena di podcast ini atau di room ini mostly kebanyakan perempuan. Ya kan? Mungkin judul podcastnya diganti Curahan Hati Perempuan. Iya. Kasihan Habib mau naik loh. Habib mau naik nggak apa-apa, Habib berdua aja. Nanti yang cowok ini dong nggak jadi mikir-mikir mau masuk sini. Ya cuman tapi kan memang kebanyakan jujur kalau yang saya pantau kan kebanyakan perempuan. Iya. Entah itu statusnya single mom atau ke statusnya jomblo atau ke statusnya kan kita nggak tahu ya, Mas Wijaya ya, Mas Nick ya. Kalau Mas Nick sendiri sama Miss Jaya, iya yang saya dengar tadi belum ada pasangan. Ya saya nggak tahu. Cuman kan bukan berarti tidak ada pasangan tidak mengerti dengan permasalahan teman-teman ini. Iya. Dan cara Mas Wijaya dan Mas Nick menanggapi juga tidak menggurui, tidak ngejudge. Nah tadi yang kalau maaf ya Kak Rita, kalau yang saya nilai Kak Rita jadi kayak menggurui, gitu loh. Ya, karena perempuan even saya sendiri apa ya namanya melihat wanita-wanita ini memang iya dengan pengalaman hidup yang tersakiti, yang memang saya lihat banyak menggantungkan hidup dengan pasangannya, gitu loh. Aku nggak berani juga. Aku juga tipikal orang kalau curhat tuh mungkin kupilih-pilih. Pilih-pilih bener. Karena ada hal-hal mungkin orang hanya sekedar kasihan. Jadi kalau aku pengen kesini tuh pengen aku yang ditanya, bukan aku yang curhat. Iya benar. Ya karena beda-beda. Karena gimana ya Mas Wijaya dibilang aku nggak punya masalah ada. Cuman nggak perlu kuumbar gitu loh. Iya. Karena di faseku sekarang beda yang seperti kata Mas Wijaya, ketika nyari pasangan juga ada fasenya. Sama dengan hidupku. Di fase sekarang ini aku nggak mau ribet. Aku nikmatin hidup. Ya kan? Sendiri bukan berarti sepi. Ya kan? Jadi ya udah gitu. Kalau punya pasangan meribetkan, ngapain gitu? Iya. Gue pengen nyaman. Dan satu hal lagi, aku tidak mau memulai dari titik nol kayak Pertamina. Ya, bukan sombong ya. Tapi ini oma-oma udah capek kalau mau jadi tulang punggung melulu. Benar. Iya benar Mbak Septi Caroline. Makanya aku pengen ditanya sama hostnya aja. Coba deh kalau aku kita nanya. Sharing. Di usia oma-oma segini, apa hal yang bikin oma-oma kesal dan apa hal yang bikin oma-oma bahagia? Kesal sama bahagia ya? Hal yang sepele aja, yang simpel aja. Kalau keselnya itu lebih ke ini loh. Misalnya mungkin di fase sekarang ya, nikmatin hidup ya. Keselnya kalau misalnya anak-anak itu nggak ada kabar, cucuku nggak nelfon, gitu. Kalau di kantor sih yang namanya kerjaan ya pasti ada ya drama-drama, tapi ya alhamdulillah gitu. Satu hal lagi apa namanya, seperti yang kata Mas Nick tadi, apa sih Mas Nick ada statementnya, cara men-treat orang itu beda-beda, bener. Setuju.